Jika Allah telah menakdirkan seorang galaksi untuk bersatu dengan Ailin Sofi, maka sejauh apapun mereka berpisah, pada akhirnya mereka akan tetap bersama. Karena pilihan Allah tidak akan pernah salah. Hanya butuh 1 minggu bagi seorang Saka menyiapkan pernikahan mewah di rumahnya untuk putri kesayangannya, Ailin. Semuanya dia yang kerjakan. Dan calon menantunya, Galaksi, tinggal mencari mahar apa yang seharusnya diberikan pada putrinya. Saka meminta pada putrinya agar Gala mencari mahar yang dirinya inginkan. Ailin jelas meminta mahar yang tidak memberatkan calon suaminya, dan Ailin hanya ingin mahar berupa seperangkat alat sholat saja. Tapi karena desakan sang ayah, akhirnya Ailin meminta mahar berupa uang 600 juta untuknya, dan yang jelas uang itu haruslah halal. Ada alasan sendiri Saka meminta pada anaknya untuk memberikan mahar pada Gala uang sebesar 600 juta. Ia ingin melihat apakah Gala benar-benar bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam 1 minggu atau tidak. Saka sangat yakin akan kemampuan Gala dan ternyata benar apa yang dia kirakan sebelumnya. Awalnya Ailin juga ragu apakah Gala akan mendapatkan uang sebanyak itu atau tidak dalam waktu yang sangat sedikit. Tapi baru 1 menit mahar yang ia minta pada Gala sudah ada di depan mata. Gala menyanggupinya dan memiliki uang 600 juta di rumahnya. Tidak hanya uang, Gala juga memberikan seperangkat alat sholat untuk maharnya pada Ailin. Gala menceritakan jika selama dia di desa Cempaka, dia bekerja sebagai guru agama dan mendidik anak-anak di sekolah, serta dia juga bekerja serabutan dan uangnya dia tabungkan. Setelah dicek, uangnya itu ternyata berjumlah 700 juta dan ia jelas membawa uang tersebut dan akan memberikan uang itu pada Ailin sebagai mahar. Dan sekarang hari yang seorang Gala tunggu-tunggu akhirnya tiba. Dia dengan kemeja putih, jas hitam dan celana senada, tak lupa peci hitam di atas kepalanya, duduk di hadapan pria parubaya yang menatapnya dengan lembut. "Nak Gala, apakah kamu sudah siap?" tanya sang penghulu di sampingnya. "Bismillah, saya siap, Pak." "Pak Saka, Anda siap?" Saka mengangguk lalu menjabat tangan pemuda yang sudah siap berjanji untuk membahagiakan putrinya apapun yang terjadi nantinya. Jantung Gala mulai berdegup kencang. Setelah memantapkan hatinya, dia menatap Saka yang beberapa menit lagi akan menjadi ayah mertuanya. "Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau Ananda Galaksi Arkana Diaskara dengan anak saya yang bernama Ailin Sofi Alastar Dirgantara dengan mas kawin uang 600 juta dan seperangkat alat sholat dibayar tunai." Galaksi sejenak mengumpulkan tarikan nafas panjang dan dengan tangan gemetar dirinya membalas uluran tangan Saka yang sebentar lagi akan menjadi mertuanya. Jantungnya kian berpacu semakin cepat. Galaksi saat ini bukan gugup ataupun tidak percaya diri, tapi saat ini ia sangat-sangat bahagia sampai tidak bisa mengontrol tubuhnya sendiri. "Bismillahirrohmanirrohim." Batinnya berusaha untuk tenang. "Saya terima nikahnya dan kawinnya Ailin Sofi Alastar Dirgantara binti Saka Alastar Dirgantara dengan mas kawin tersebut tunai," ucap Galaksi dengan satu tarikan nafas. Bersamaan air mata di pelupuk matanya jatuh tanpa bisa dia tahan. Ini seperti mimpi untuk seorang Gala bisa mendapatkan perempuan sesempurna Ailin dalam hidupnya. Gala tidak bisa menahan air mata harunya di hadapan semua orang. Dia bersujud menyerahkan semua kebahagiaan pada bumi, membuat semua orang yang menyaksikan pun ikut terharu dan bahagia, terutama keempat sahabatnya yang ikut menangis. "Jangan menangis, ini hari bahagiamu dan putriku Gala," ucap Saka membuat Gala menghapus air matanya. "Gala," panggil Kalandra mendekat. "Saya sudah ikhlas menyerahkan adik perempuan yang saya sayangi padamu.
Jaga dia seperti kamu menjaga dirinya selama 5 tahun yang lalu. Jangan biarkan air mata kesedihan keluar dari mata indahnya. Insya Allah, saya akan berusaha membahagiakan Aileen, Bang. Kalandra tersenyum lalu memeluk erat tubuh kekar adik iparnya. Setelah itu, Alex dan Alan yang sudah menikah dengan perempuan pilihannya dan sudah memiliki kewajiban sebagai pemimpin rumah tangga ikut mendekati Gala. Selamat datang di keluarga Alastar, Gala, ucap Alex dengan ramah. Kalau lo bingung masalah malam pertama nanti sama adik gue bisa tutor karena gue ahlinya. Celetuk Alan yang membuat semua tertawa dan Gala hanya menunduk malu. Suara tepukan meriah dan penuh kekaguman mulai terdengar di telinga Gala. Perlahan dia mendongak menatap ke depan di mana seorang perempuan dengan gaun pernikahan berwarna putih yang sangat indah berjalan di karpet merah. Diapit oleh Hera juga Karista yang memakai kebaya sama persis. Jantung Gala berdegup kencang seiring dengan Aileen yang mulai mendekatinya. Hei, jangan tundukkan kepalamu, Gala. Sekarang putri saya sudah menjadi istri kamu. Kamu bisa menatapnya dengan bebas tanpa ada batasan apapun. Perkataan dari Saka membuat Gala kembali menatap Aileen yang ternyata sudah duduk di sampingnya. Silakan untuk mempelai pria mencium istrinya dengan tangan gemetar dan itu membuat semua orang yang hadir menahan tawa. Gala menyentuh kepala Aileen lalu membacakan doa. Setelah itu dia mencium kening Aileen dengan lembut. Kedua mata mereka bersih tatap sampai akhirnya Aileen yang gugup setengah mati memalingkan wajahnya. Jika saja Aileen tidak memakai cadar, mungkin wajahnya sudah terlihat memerah. Walaupun Aileen memakai cadar, tapi kecantikan dari keturunan Hera dan Saka terlihat sangatlah cantik. Lihatlah matanya, yang membuat Gala selalu terpesona. Sekarang Gala sudah bisa menatap matanya itu dengan lama. Gala bisa menyentuh tangan halus Aileen dan istrinya itu tidak akan menepisnya. Gala bisa menatap Aileen sesuka hati dan Gala bisa melakukan apapun pada Aileen karena sekarang Aileen adalah istrinya. Tanggung jawabnya untuk membahagiakan belahan jiwanya itu. Setelah menandatangani surat pernikahan, kedua mempelai itu dibawa ke atas pelaminan. Semua para tamu segera memberikan ucapan selamat pada Gala dan Aileen sampai akhirnya sesi foto pun dimulai. Semua berfoto dengan Gala dan Aileen, begitupun dengan keluarganya tak terlewatkan sampai akhirnya foto berdua dimulai. Dan seperti biasa, Alan yang heboh sendiri untuk memilih pose pada kedua pengantin tersebut, membuat sang juru fotografer pun kebingungan. Saka memukul kepala anaknya itu dengan kesal. Kamu diam aja, biar fotografer yang urus foto mereka. Alan cemberut lalu akhirnya dia bersembunyi di belakang istrinya, Balkis Humairah. Dia sudah menikah dan sebentar lagi akan menjadi seorang ayah. Tapi tetap aja bertingkah seperti anak kecil. Sindir Alex yang tengah memeluk pinggang istrinya, Mikaela Lubis. Ayah, lepasin Faza. Faza mau foto sama Ate. Teriak anak perempuan bergabis ungu yang tengah digendong oleh Kalandra. Tadi kan udah sayang. Sekarang giliran Ate, Aileen sama Om Gala dulu. Sabar bentar ya. Faza maunya sekarang. Kalandra memberikan putrinya itu pada Fatima yang juga tengah menggendong putranya yang fokus bermain mobil-mobilan. Tenangkan Faza sendiri mas, kamu gak lihat apa aku tengah menggendong Farzin? Biar Farzin sama mas Fatim. Anak laki-laki berumur 2 tahun itu menggeleng tidak mau. Kaki Kalandra ditarik oleh anak berumur 5 tahun yang menangis. Ayah, Fawaz jatuh dan sekarang lutut Fawaz sakit. Pernikahan ini sepertinya akan sangat ramai karena keempat anak dari Kalandra dan Fatima malah menangis bersamaan. Anak pertama Kalandra namanya Muhammad Fawaz Arsaka, berumur 5 tahun dan anak kedua yaitu Farzana Az-Zahra berumur 3 tahun. Anak ketiga Farzin Arsaka berumur 2 tahun. Dan terakhir juga berjenis kelamin laki-laki bernama Muhammad Fatir Arsaka yang baru 5 bulan tengah digendong oleh pengasuhnya. Ini semua salah Kalandra, karena dia ingin mempunyai banyak anak, tapi tidak tahu kemampuannya apakah dia bisa seperti ayah dan bundanya atau tidak, dan baru merasakannya sekarang. Tak apa,
Selama ia masih ada di dunia, ia akan merawat anak-anaknya dengan baik. Mari kita fokuskan terlebih dahulu pada kedua pasangan pengantin yang tengah gugup karena fotografer menyuruh mereka untuk berpose lumayan intim, di mana Gala harus memeluk pinggang ramping Aileen dengan posisi wajah mereka harus berdekatan dan kedua mata mereka saling menatap satu sama lain. Kenapa harus gugup seperti itu, Kak? Rileks aja, aku tidak akan menamparmu atau menendang alat sensitifmu seperti dulu lagi, bisik Aileen sambil tertawa kecil. Aileen masih mengingat saat Gala dulunya pernah memeluk tubuhnya dan berakhir ia menendang bagian bawah Gala dan pernah menampar wajahnya saat itu. Gala juga masih mengingat kejadian itu dan dia juga memikirkan hal itu terjadi. Tapi ternyata Gala lupa jika Aileen tidak akan lagi memberontak dan marah padanya karena Aileen adalah istrinya, istri sahnya. Akhirnya tangan kekar Gala memeluk pinggang ramping Aileen. Dia juga mendekatkan tubuhnya hingga wajah mereka sangat dekat dan saling bersitatap. Cekrek, perfect, gumam sang fotografer. Lelah, itulah hal yang Gala rasakan setelah seharian menyapa para tamu dari keluarga Alastar yang datang. Ia hanya mempunyai keempat sahabat saja, juga anggota Carloza yang dulu setia padanya dan datang ke acara pernikahannya. Hari ini, setelah sekian lama, akhirnya Gala bisa masuk ke kamar Aileen. Dulu ia selalu bersembunyi-sembunyi jika masuk ke kamar prinsesnya ini, tapi sekarang tidak lagi. Setelah salat maghrib dan isya di masjid, Gala akhirnya masuk ke kamar yang sangat indah. Di atas kasur sudah ada beberapa kelopak bunga mawar yang berbentuk love. Lalu tatapannya jatuh menatap sekitar dan menemukan istrinya yang tengah sholat isya sendirian. Gala menunggu dengan sabar istrinya itu yang tengah menunaikan ibadahnya. Sampai akhirnya Aileen menyelesaikan salatnya itu membuat Gala mendekat lalu duduk di samping istrinya. Maaf, tadi kakak sholat maghrib dan isya bersama abangmu dan ayah kamu di masjid. Jadi kakak baru datang sekarang ke kamarmu. Tidak apa, Kak. Aileen berniat ingin mencium punggung tangan suaminya namun ditahan. Ayo kita sholat sunnah 2 rakaat biar kakak jadi imammu. Aileen mengangguk lalu mereka melaksanakan sholat sunnah pernikahan 2 rakaat. Setelah sholat sunnah, Gala mencium kening Aileen dengan lembut. Setelah itu Aileen membalas mencium punggung tangan suaminya. Malam ini aku siap menyerahkan kesucianku yang selama ini aku jaga hanya untuk suamiku. Jadi sentuhlah aku malam ini, jadikan aku seutuhnya milikmu, Kak. Begitupun dengan kakak sendiri. Gala hanya mampu tersenyum mendengar penuturan dari istrinya. Dia mengelus pipi kemerah-merahannya, setelah itu menjatuhkan wajahnya di dada istrinya. Terima kasih, ucapnya tulus. Akulah yang berterima kasih pada kamu, suamiku. Aileen memijat kening suaminya yang kini tengah memejamkan kedua matanya, menikmati pijatan dari sang istri. Terima kasih sudah mencintai Allah. Terima kasih atas perjuanganmu yang tidak pernah mengenal kata lelah. Terus mendoakanku hingga Allah mempersatukan kita di dunia ini. Dan insya Allah di akhirat kelak. Tak perlu mengucapkan terima kasih, sayang. Wajah Aileen bersemu merah karena ini pertama kalinya Gala memanggilnya dengan sebutan sayang. Kamu ikhlas malam ini menyerahkan kesucianmu pada saya, sayang? Aileen mengangguk dengan yakin hanya Gala yang boleh menyentuhnya karena dia adalah suaminya. Pria yang berani berjanji di hadapan ayah dan Allah untuk selalu membuatnya bahagia. Maka malam ini kakak akan membuat kamu merasakan bagaimana nikmatnya kebahagiaan yang suatu saat nanti menghasilkan keturunan untuk meneruskan keturunan kita. Bismillah sayang, gumam Gala. Aku Galaksi, akan berjanji akan selalu setia sampai maut memisahkan kita berdua. Lalu insya Allah mempertemukan kita kembali di kehidupan selanjutnya. Dan akhirnya mereka berdua melakukan hubungan yang suatu saat nanti akan lahir keturunan yang akan membimbing mereka menuju surganya Allah. 3 tahun kemudian, seorang perempuan bergebis biru dengan kerudung putih serta cadar senada berjalan melewati daun ilalang. Sampai akhirnya kakinya berhenti saat melihat punggung tegak dari seorang pria yang tengah menggendong putri kecilnya. Tak lupa suara tawa mereka berdua keluarkan membuatnya tidak sadar semakin tersenyum. Kak Gala,
Panggilnya membuat pria tampan yang kini sudah berusia 26 itu menatap istri cantiknya. Apa sayang? Balas Galaksi dengan suara bas. Aku menemukan buah apel. Milik siapa? Jangan sembarangan petik apel milik orang lain sayang. Itu bukan hak kita. Galaksi mendekat, lalu menarik hidung di balik cadar putih istrinya itu dengan gemas. Aku memetiknya di belakang rumah lamamu. Berarti ini apel milikmu, Kak. Aku suka apel, jadi aku petik tadi. Dan lagi apelnya tinggal aku petik karena pohonnya nggak terlalu tinggi. Jadi aku boleh kan makan apel ini? Gala mengangguk lalu mengambil apel merah di keranjang yang istrinya bawa dan memberikannya pada putri kecilnya. Putri ayah mau apel? Au, au ayah, seru Aisyah Farhana Yasmin. Dia adalah putri dari Ailin Sofi dan Galaksi yang baru menginjak 2 tahun. Kamu udah cuci apelnya sayang? Udah kak, kakak juga harus makan apelnya sekarang. Ailin menyuapi satu apel pada suaminya dan segera Gala gigit setengah. Manis kan? Lebih manisan bibir kamu sayang. Wajah Ailin memerah. Suaminya ini benar-benar gombal. Sayang, tolong gendong Yasmin sebentar. Kakak mau ke sana dulu bentar. Gala buru-buru pergi ke sungai yang pernah menjadi tempat di mana pertama kalinya Ailin terpesona akan keindahan tempat ini. Dan juga tempat yang pernah menjadi pertemuan pertama dengan serigala peliharaannya. Ya Allah, gumamnya memejamkan kedua matanya. Entah kapan engkau akan memanggilnya. Ucapnya sambil tersenyum bahagia walaupun dadanya sesak. Ketika Allah sudah memanggilnya, maka ia juga sudah harus siap kehilangan istri juga putri kesayangannya di dunia ini. Pria pendosa yang dulunya sering membunuh orang, apakah pantas bisa melihat surga yang engkau ciptakan? Aku ingin melihat surgamu ya Allah. Sangat ingin, walaupun hanya sebentar aja. Azan maghrib berkumandang membuat kedua pasangan halal yang kini tengah membaca Al-Quran seketika berhenti. Mereka dalam diam mendengarkan azan yang sangat indah berkumandang di telinga mereka sampai selesai. Ayo sayang, kita salat maghrib berjamaah. Ajak Gala bangkit dari atas kasur. Lalu dia mengambil sajadah dan membentangkannya ke arah kiblat. Tunggu dulu kak, aku mau bawa Yasmin ke tempat tidurnya. Ailin mengangkat tubuh kecil putrinya yang sejak tadi tertidur di atas pahanya. Lalu dia meletakkannya di tengah-tengah kasur. Sudah kak, kamu masih ada wudhu kan? Ailin mengangguk lalu ikut membentangkan sajadah di belakang suaminya. Mereka berdiri lalu mulai melaksanakan salat maghrib dengan khusyuk. Allahu Akbar. Gala mulai membacakan bacaan salat dengan suara merdunya. Dan Ailin pun ikut larut dalam salatnya juga. 5 menit kemudian mereka telah menyelesaikan salat maghrib. Gala membalikkan badannya lalu mengecup kening, hidung, pipi, dan terakhir bibir ranum istrinya. Kamu selalu cantik istriku, pujinya. Mungkin ada 20 kali dalam sehari Gala tidak pernah bosan untuk memuji istrinya. Bahkan jika Ailin tak sengaja menambahkan garam terlalu banyak ke makanannya, Gala tetap memuji bagaimana nikmatnya masakan istrinya. Setiap kesalahan yang istrinya perbuat dan membuat Gala kesal atau marah, Gala hanya akan memeluk erat tubuh istrinya agar amarahnya reda. Gala tidak pernah sekalipun mengecewakan Ailin, apalagi bermain tangan selama 3 tahun menjalankan baterah rumah tangga. Bagi Ailin, Gala adalah suami yang terbaik. Ia tidak akan pernah menyesal memiliki suami seperti Gala. Dan kamu selalu tampan suamiku, balas Ailin membuat Gala tertawa renyah. Hari ini kakak lelah sayang, ingin tidur sebentar di atas pangkuanmu boleh? Boleh kak, bawa putri kecil kita juga.
Aileen menuruti perintah suaminya. Udah kak. Gala merebahkan kepalanya di atas paha istrinya. Dia menggenggam tangan kecil putrinya yang ternyata terbangun dan ikut tidur di sampingnya. Ya, ucapnya tertawa hingga kedua matanya menyipit. Aduh sayang, jangan pukul ayah. Kepala ayah sakit. Namun Yasmin malah semakin memukul wajah ayahnya membuat Gala tertawa. Begitupun dengan Aileen. Yasmin, jangan ganggu ayah nak. Ayahmu mau tidur. Biarkan aja sayang, ujar Gala. Perlahan kedua mata Gala terpejam. Kamu baik-baik aja kan kak? Kalau ada yang sakit jangan dipendam. Kakak nggak apa-apa sayang, cuma mau istirahat sejenak di atas pangkuanmu bersama putri kecil kita. Balas Gala membawa tangan lembut istrinya untuk dia kecup tanpa henti. Kakak izin tidur sebentar lagi ya sayang. Aileen mengangguk. Nanti kalau azan Isya bangunkan kakak ya. Kakak tidur aja ya. Akhirnya kedua mata Gala terpejam rapat dengan bibir yang sedikit tersenyum. Gala tidur di atas pangkuan istrinya bersama putrinya yang juga ikut tertidur. Mencintaimu sungguh sangat berat, begitupun dengan kehilanganmu. Tak akan ada satu pria pun yang bisa menggantikanmu di sisiku. Kamu akan abadi untuk selamanya di hatiku dan tak ada yang tergantikan. Karena kamu adalah pria yang selalu aku doakan untuk bisa bersamamu di kehidupan selanjutnya. Tamat.